Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai aljabar linear dan aplikasinya berdasarkan buku Stephen J. Leon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Anggraini dengan NIM 120701026, kelas Matematika A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arif Fathul Huda, SSI MKOM. Dalam video ini, ada dua bab yang akan kita bahas. Dengan bab yang pertama, yaitu matriks dan sistem persamaan. Dengan sub-subnya, yang pertama, yaitu ada sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan suatu sistem yang berasal dari pekerjaan di dunia real yang disajikan dalam beberapa persamaan yang membentuk suatu kesamaan atau disebut sistem, yang tujuannya mencari solusi. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear yaitu ada A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah sampai AN XN sama dengan B. Di mana A1, A2, dan AN merupakan suatu bilangan real, begitu juga dengan B. Sedangkan X1, X2, dan XN merupakan peubah-peubahnya. Adapun yang sering kita sebut bahwa A1, A2, dan AN merupakan koefisien dari X, sedangkan B merupakan konstantanya. Berdasarkan bentuknya, sistem persamaan linear dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem ekuivalen dan yang kedua yaitu sistem bentuk segitiga. Nah, sistem ekuivalen. Dua sistem persamaan yang menggunakan peubah-peubah yang sama dikatakan ekuivalen jika kedua sistem memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Nah, agar sistem itu ekuivalen digunakan tiga operasi. Yang pertama yaitu urutan penulisan dua persamaan dapat dipertukarkan. Yang kedua yaitu kedua ruas dari suatu persamaan dapat dikalikan dengan bilangan real bukan nol yang sama. Dan yang ketiga, kelipatan dari suatu persamaan dapat dijumlahkan pada persamaan lain. Contohnya dapat kita lihat pada persamaan-persamaan ini. Persamaan ini akan ekuivalen karena X yang didapat sama, yaitu 2. Atau himpunan penyelesaiannya sama. Coba kita lihat, yaitu 3X sama dengan 4 tambah 2. Maka X sama dengan 6/3 sama dengan 2. Yang ini 6X sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. X sama dengan 12/6, yaitu 2. Sama halnya seperti persamaan-persamaan di bawahnya. Yang kedua yaitu sistem bentuk segitiga. Dua sistem dikatakan memiliki bentuk segitiga jika koefisien dari K1 peubah yang pertama dalam persamaan ke K semuanya 0 dan koefisien dari XK adalah bukan 0. Nah, agar suatu sistem berbentuk segitiga dapat dilakukan dengan operasi baris elementer dengan pertukaran dua baris, kalikan satu barisan dengan bilangan real bukan 0, ganti suatu baris dengan hasil penjumlahannya dengan kelipatan dari baris lain. Nah, contoh yang pertama yaitu didapatkan suatu persamaan yang diubah menjadi matriks yang diperbesar, di mana kita akan membuat suatu matriks ini menjadi bentuk segitiga. Nah, yang akan kita eliminasi yaitu entry pertama dari kedua baris ini. Kita akan menjadikan entry di bawah baris poros pertama yaitu 0 dengan menguranginya dengan 3 kali baris pertama. Contohnya yaitu 3 dikurangi 3 kali 1 yaitu 0. Dan ini min 1 dikurangi 2 kali 3, 6. Berarti min 1 kurangi 6 jadi min 7 dan seterusnya. Sehingga didapatkanlah hasilnya seperti ini. Kemudian jika sudah didapat seperti ini, nah kita akan mengeliminasi entry di bawah ini. Sehingga bentuknya itu seperti ini, segitiga bawah dengan di bawah diagonal ini harus sama dengan 0, yaitu 0, 0, dan 0. Kita akan
mengeliminasi minus 1 ini sehingga menjadi bentuk 0 dengan baris kedua sebagai poros untuk mengeliminasi baris ketiga, yaitu dengan mengalihkan kemudian setelah didapatkan bentuk seperti ini, kita akan mengeliminasi minus 1 ini sehingga membentuk 0 yang akan membentuk segitiga bawah. Nah, di sini kita akan menggunakan baris kedua dengan membagi min 7 sehingga min 1 ditambah 7 ditambah min 7 per min 7. Jadi min 1 ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 0. Begitu juga berikutnya, yaitu min 1 dikurangi min 6 per min 7 dan seterusnya, sehingga didapatkanlah nilai seperti ini yang membentuk segitiga bawah. Sedangkan berdasarkan solusinya, sistem persamaan linear dibagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan linear yang konsisten dan tak konsisten. Sistem persamaan konsisten dikatakan konsisten jika terdapat sedikitnya satu penyelesaian. Contohnya, dari sistem yang A, dapat kita lihat yaitu X1 tambah 2X2 sama dengan 5, 2X1 tambah 3X2 sama dengan 8. Kita misalkan X1-nya itu, X1 dan X2-nya itu 1 dan 2. Contohnya, kita substitusikan langsung 1 ke dalam X1, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 2 kali X2-nya itu 2, sama dengan 5. Dan yang kedua itu 2 kali 1, 2, tambah 3 kali 2, 6, sama dengan 8. Nah, di sini kita mempunyai satu penyelesaian yaitu 5 dan 8. Sedangkan SPL tak konsisten dikatakan tak konsisten jika tidak memiliki penyelesaian. Nah, dalam persamaan ini kita lihat bahwa X1 yaitu sama dengan 4, X1 min 2 sama dengan 1, X1 tambah X2 sama dengan 2. Nah, kita substitusikan X1 sama dengan 4 ke dalam kedua persamaan ini, sehingga didapatkan 4 tambah X2 sama dengan 2, dan 4 min X2 sama dengan 1. Nah, jika kita eliminasi atau kita kurang, maka X2 ini akan habis. Maka X2 ini tidak memiliki penyelesaian. Maka kesimpulannya sistem persamaan linear ini tak konsisten. Sedangkan berdasarkan penyajian matriks, sistem persamaan linear dibagi menjadi dua, yaitu matriks koefisien dan matriks diperbesar. Sedangkan sistem persamaan berdasarkan penyajian matriks dibagi menjadi dua, yaitu matriks koefisien dan matriks diperbesar. Nah, perbedaannya yaitu matriks koefisien yaitu suatu matriks yang diisi dengan koefisien dari suatu persamaan, sedangkan konstantanya tidak disertakan. Sedangkan matriks diperbesar yaitu sistem persamaan linear yang diaplikasikan ke dalam matriks sehingga konstantanya itu juga ditulis atau bilangan yang berada di ruas kanan ditulis dalam matriks tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bentuk eselon baris. Nah, bentuk eselon baris terdapat dua, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu eliminasi Gauss. Suatu matriks dikatakan memiliki eselon baris jika entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah 1. Nah, entry bukan 0 pertama. Entry bukan 0 pertama yang bukan 0 berarti ini adalah satu benar. Yang ini juga entry bukan 0. Ini 0 berarti yang bukan 0 sebelah sini.
adalah 1, benar. Dan jika baris K tidak seluruhnya mengandung 0, maka banyaknya entry 0 di bagian muka pada baris K plus 1 lebih besar dari banyaknya entry 0 di bagian muka pada baris K. Kita misalkan baris ini merupakan baris K. Nah, maka baris K plus 1 atau baris kedua yaitu memiliki entry 0 lebih banyak daripada baris ke K. Terbukti bahwa baris ke K tidak memiliki entry 0, sedangkan baris K plus 1 memiliki 1 entry 0. Atau misalkan ini merupakan baris ke K dan ini merupakan baris K plus 1. Dalam baris ke K terdapat 1 entry 0, sedangkan pada baris K plus 1 terdapat 2 entry 0. Yang ketiga yaitu jika terdapat baris-baris yang entry-nya semuanya adalah 0, maka baris-baris ini berada di bawah baris-baris yang memiliki entry-entry bukan 0. Contohnya yaitu ini. Ini terbukti bahwa baris-baris yang entry-nya 0 semua terdapat dalam paling bawah karena entry 0 ini memiliki jumlah yang paling banyak daripada baris yang di atasnya. Eliminasi Gauss yaitu proses menggunakan operasi baris elementer untuk mengubah sistem persamaan linear menjadi sistem matriks diperbesarnya dalam bentuk eselon baris. Nah, di sini ini adalah yang memenuhi syarat ketiga syarat ini, sedangkan yang ini tidak memenuhi syarat karena yang matriks yang pertama ini tidak memenuhi syarat pertama karena entry bukan 0 pertamanya bukan 1. Dan yang ini tidak memenuhi syarat yang ketiga karena entry-entry yang seharusnya 00 ini seharusnya terdapat pada paling bawah. Dan ini seharusnya entry bukan 0 pertama yaitu 1 ini terdapat pada baris pertama karena 0 ini harus lebih sedikit daripada K plus 1. Yang kedua yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan yaitu proses menggunakan operasi baris elementer untuk mengubah suatu matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Syaratnya yaitu memiliki bentuk eselon baris, dan yang kedua yaitu entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan 0 dalam kolom yang bersangkutan. Maksudnya yaitu yang kita lihat di sini, entry bukan 0 pertama dalam suatu baris merupakan satu-satunya entry bukan 0 dalam kolom yang bersangkutan. Nah, dalam satu kolom ini hanya entry bukan 0 pertama dalam suatu baris yang entry bukan 0. Yang ini juga itu entry yang pertama dalam baris pertama, itu satu-satunya bilangan yang bukan 0 dalam kolom. Entry pertama dalam baris kedua, entry bukan 0 pertama dalam baris kedua, yaitu satu-satunya entry yang merupakan bilangan dalam kolom ini. Dan seterusnya. Ini disebut matriks eselon baris tereduksi. Yang kedua yaitu jenis sistem persamaan linear berdasarkan jumlah persamaannya dibagi menjadi dua, yaitu sistem kelebihan persamaan dan sistem kekurangan persamaan. Yang pertama yaitu sistem kelebihan persamaan. Sistem kelebihan persamaan yaitu jika terdapat persamaan yang lebih banyak daripada peubahnya, biasanya tidak konsisten. Nah, contohnya ya ini. Di sini terdapat 3 persamaan, sedangkan peubah-peubahnya itu terdapat hanya 2, yaitu X1 dan X2 saja. Sedangkan persamaannya memiliki 3. Nah, yang kelima, contoh yang sedangkan sistem kekurangan persamaan yaitu jika terdapat banyaknya persamaan lebih sedikit daripada banyaknya peubah dan memiliki lebih dari satu solusi. Nah, di sini contohnya yaitu terdapat 2 persamaan sedangkan peubahnya terdapat 3. Nah, di sini kita bisa sebut sistem kekurangan persamaan. Aplikasi sistem persamaan linear dapat dibagi menjadi 2, yaitu
arus lalu lintas, dan jaringan listrik. Adapun sistem yang akan kita bahas itu sistem-sistem homogen. Sistem dikatakan homogen jika konstanta di ruas kanan semuanya 0 dan sistem-sistem homogen selalu konsisten. Berdasarkan teorema 1.21, yaitu sistem persamaan linear homogen, M kali N memiliki penyelesaian tak trivial jika N lebih dari M. Maksud dari tak trivial yaitu penyelesaiannya bukan 0 jika N lebih dari M. Kemudian yaitu aljabar matriks. Yang akan kita bahas itu ada notasi matriks dan kesamaannya. Nah, notasi matriks M kali N dinotasikan sebagai matriks A yang dituliskan dalam bilangan besar atau kapital dengan ditulis A1, A2 sampai A1N. Maksudnya yaitu A dalam baris ke-1 dalam kolom ke N. Dan A21 sampai A pada baris ke-M dalam kolom ke-1. Nah, satu matriks dikatakan sama jika memiliki orde yang sama dan entry yang seletaknya harus sama. Atau dua matriks A dan B yang berorde M kali N dikatakan sama jika AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Nah, contoh di sini itu adalah AIJ. Dan ada matriks B sama dengan B11, B12, dan seterusnya. Nah, agar dikatakan sama, A11 dan B11 nilainya harus sama dan memiliki bentuk matriks yang sama. Selanjutnya yaitu ada vektor. Nah, vektor dibagi menjadi dua, yaitu vektor kolom dan vektor baris. Nah, maksud dari vektor kolom yaitu vektor yang memiliki satu baris, sedangkan kolomnya itu tak terhingga, yang dinotasikan sebagai matriks 1 kali N, matriks yang memiliki satu baris dan memiliki beberapa kolom. Atau bisa kita tulis yaitu matriks A, contohnya memiliki A1, A2, sampai AN dalam satu baris. Sedangkan vektor baris yaitu vektor yang memiliki beberapa banyak baris, tapi hanya dalam satu kolom. Contohnya itu A dalam baris pertama, A dalam baris kedua, dan seterusnya. Kemudian ada perkalian skalar dan penjumlahan matriks. Perkalian skalar, jika A suatu matriks M kali N dan alfa adalah matriks M kali N yang entry ke IJ-nya adalah alfa AIJ. Contohnya yaitu kita dapat suatu matriks A yang entry-entry-nya itu 4, 8, 2, 6, 8, 10. Nah, kita akan kalikan dengan skalar. Contohnya itu setengah dan 3. Jika kita kalikan setengah, maka kita cukup kalikan setengah ini ke setiap entry-nya. Yaitu setengah kali 4, 2, setengah kali 8, 4, setengah kali 2, 1, dan seterusnya. Sama halnya juga seperti 3 kali A, yaitu 3 kali 4, 12, 3 kali 8, 24, dan seterusnya. Sedangkan penjumlahan matriks yaitu jika A, matriks A, AIJ, dan B, BIJ, keduanya adalah matriks M kali N dengan jumlah A plus B adalah matriks M kali N yang entry ke IJ adalah A1 AIJ tambah BIJ untuk setiap pasang IJ. Maksudnya itu AIJ tambah BIJ. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 2 sama dengan 3, 4 tambah 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada perkalian matriks. Jika matriks A, AIJ adalah matriks M kali N, dan B adalah matriks N kali R, maka hasil kali AB sama dengan CIJ atau M kali N, yang entry-entrynya didefinisikan oleh CIJ sama dengan A ke I dan BJ. Contohnya yaitu di sini kita terdapat matriks A yaitu matriks 2 kali 3 dan B matriks 3 kali 2. 2 kali 3 dan 3 kali 2, maka
hasil dari A kali B sama dengan matriks 2 kali 2. Bagaimana cara mengkalikannya? Cara mengalikannya yaitu kita kali baris dengan kolom. Contohnya yang ini, baris pertama dikali kolom pertama itu min 2 kali 3 tambah 1 kali 2 tambah 3 kali 1 untuk mengisi entry yang pertama. Dan entry yang kedua kita isi dengan baris pertama dengan kolom yang kedua. Itu min 2 kali min 2 sama dengan ditambah 1 tambah 4, 1 kali 4 ditambah 3 kali min 3, dan seterusnya. Begitu juga pada baris entry pada baris kedua dan entry pada kolom kedua pada baris kedua. Kemudian ada aturan-aturan aljabar. Berdasarkan teorema 1.31, masing-masing dari pernyataan berikut adalah sahih untuk setiap skalar alfa dan beta, dan untuk setiap matriks A, B, dan C untuk operasi-operasi yang bersangkutan terdefinisi. Yang pertama yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, kita akan menambahkan A tambah B. Di sini kita akan menambahkan 1 tambah 2, entry pertamanya itu 3. Contohnya atau kita balikan, B tambah A, yaitu 2 tambah 1, sama halnya seperti yang A tambah B, yaitu nilainya 3. Maka teorema yang pertama benar. Operasi pertama itu benar. Contoh yang kedua yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Atau kita sebut asosiatif. Nah, coba kita buktikan. A tambah B tambah C. A tambah B, 1 tambah 2, 3. Ditambah C, yaitu 4. Sedangkan yang ini, A, 1 tambah B tambah C. B tambah C yaitu 3. 3 tambah 1 yaitu 4. Berarti hasilnya sama, 4 sama dengan 4. Maka terbukti. Yang ketiga yaitu A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Nah, contohnya ini. Kita kalikan B kali C-nya terlebih dahulu. B kali C itu 2 kali 1, 2 tambah 1 kali 2, berarti 4. 2 kali 0, 0 tambah 1 kali 1, 1. Min 3 kali 1, min 3 tambah 4. Sama dengan 1. Min 3 kali 0, 0 tambah 2 kali 1, 2. Nah, ini hasil dari B kali C dikali dengan A. Itu 1 kali 4, 4 tambah 2, itu 6. 1 kali 1, 1 tambah 2 sama dengan 4 tambah 1 yaitu 5. Nah, ini hasil dari A kali B kali C. Sedangkan kita perkalikan dulu yang pertama, A dikali B, itu 1 kali 2 itu 2, ditambah 2 kali min 3, min 6, tambah 2, yaitu min 4. Nah, ini hasil kali dari A kali B, kita kalikan dengan C. Dengan C, berarti hasilnya itu min 4 kali 1, min 4, ditambah 5 kali 2, 10, yaitu 6. Didapatkan hasil seperti ini. Hasil dari B kali C terlebih dahulu dikali dengan A sama dengan hasil A kali B terlebih dahulu dikali C. Jadi sifatnya ini terbukti. Kemudian yang keempat yaitu A dikali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Nah, kita akan buktikan seperti ini. Contoh, kita tambahkan dulu B tambah C-nya, yaitu 2 tambah 1, 3. B tambah C, kita tambahkan dulu. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 0, 1. Min 3 tambah 2, min 1. 3 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini hasil dari penjumlahan B tambah C. Kemudian kita kalikan dengan A, yaitu 1 kali 3, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 kali 1, 1 tambah 6 sama dengan 7. Maka didapatkan hasil 1, 7, 5, 15. Nah, kita akan buktikan lagi dengan bahwa A dikali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Nah, kita kalikan terlebih dahulu A kali B
yaitu 1 kali 2, 2 tambah min 3, min 6 sama dengan 2 dikurangi min 6 sama dengan min 4. Nah, ini hasil dari A kali B dan ini adalah hasil A kali C. Maka min 4 tambah 5 sama dengan 1 dan seterusnya. Maka di sini kita lihat bahwa hasilnya sama. Maka sifat ini terbukti. Silakan teman-teman bila ingin membuktikan. Kemudian itu ada matriks identitas. Nah, definisi matriks identitas yaitu matriks satuan adalah matriks yang dilambangkan oleh I yang berorder n kali n, di mana 1 jika I sama dengan J dan 0 jika I tidak sama dengan J. Sebagai contoh, itu ini kita sebut dengan matriks identitas karena memiliki segitiga atas dan segitiga bawah dalam perkalian 3 kali 3. Nah, suatu matriks jika dikalikan dengan suatu matriks identitas, maka akan menghasilkan suatu matriks itu sendiri. Coba kita lihat. 3 kali 1 sama dengan 3, tambah 0 kali 2, 0, 0, 1 kali 4, 4, dan seterusnya, maka akan dihasilkan suatu matriks itu sendiri. Adapun penempatan matriks identitas kita balik di sebelah kanannya, maka sama halnya seperti matriks identitas yang ditempatkan di kiri akan menghasilkan suatu matriks itu sendiri. Kemudian ada pembalikan matriks atau transpose. Jika diberikan suatu matriks A berorder M kali N, seringkali adalah berguna untuk membentuk matriks baru M kali N yang kolom-kolomnya adalah baris dari A. Definisinya yaitu transpose dari suatu matriks A berorder M kali N adalah matriks B berorder M kali N yang didefinisikan oleh BIJ sama dengan AIJ. BJI sama dengan AIJ. Untuk C sama dengan 1 sampai N dan I sama dengan 1 sama dengan M. Nah, aturan-aturan yaitu A ditransposkan, kemudian ditransposkan lagi, maka akan kembali lagi menjadi bentuk matriks A. Sedangkan suatu skalar dikalikan dengan suatu matriks, kemudian ditransposkan akan sama dengan suatu skalar yang akan dikalikan dengan suatu transpos dari matriks A. Yang ketiga yaitu matriks A tambah B sama dengan, kemudian ditransposkan akan sama dengan matriks A ditranspos ditambah matriks B ditranspos. Kemudian yang keempat yaitu matriks A kali B ditranspos akan sama dengan matriks B transpos dikali matriks A transpos. Contohnya yaitu suatu matriks A berorder n kali n disebut simetris jika A transpos sama dengan A. Nah, contohnya yang ini. Kita transposkan. 1 kali 0, kita akan ubah menjadi 1 dan 0. Dan ini 0 kali 4 akan kita ubah menjadi baris 0, dan min 4 akan kita ubah menjadi kolom, yaitu 0 dan min 4. Nah, matriks ini akan simetris karena ketika ditransposkan akan berbentuk seperti semula. Kemudian, sub selanjutnya yaitu matriks-matriks elementer. Yang akan kita bahas, yang pertama yaitu sistem ekuivalen. Syarat-syarat ekuivalen adalah A tak singular, kemudian AX sama dengan 0 hanya mempunyai penyelesaian trivial 0. A ekuivalen baris dengan identitas. Berdasarkan teorema 1.4.1, jika A dan B adalah matriks N kali N yang tak singular, maka A kali B juga tak singular, dan A kali B inverse adalah B inverse dikali A inverse. Buktinya yaitu ketika kita menginverskan B dan A dikalikan dengan A kali B, maka kita dapat mengkalikan A inverse dengan A, yaitu menjadi berdasarkan sifatnya, maka kembali menjadi suatu A. Berdasarkan sifat sebelumnya,
Jika suatu inverse dikali dengan matriksnya itu sendiri, maka hasilnya itu 1. Dan B inverse dikali B hasilnya 1. Dan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada matriks-matriks elementer. Nah, jenis 1, matriks elementer jenis 1 adalah matriks yang diperoleh dengan mempertukarkan dua baris dari identitas. Nah, seharusnya baris yang kedua ini merupakan tempatnya dari baris yang pertama, dan ini merupakan tempat pada baris kedua. Nah, kita akan menukarkan jenisnya, yaitu baris kedua dan baris pertama. Jenis yang kedua yaitu matriks elementer jenis kedua adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan satu baris dengan identitas dengan konstanta yang bukan 0. Nah, di sini berarti yang dikalikan yaitu pada baris ketiga, yang seharusnya adalah identitas ini yaitu nilainya 1, kita kalikan dengan 3. Dan jenis yang ketiga yaitu matriks elementer yang diperoleh dari identitas dengan menjumlahkan kelipatan dari satu baris pada baris yang lain. Nah, contohnya ini seharusnya adalah 0, maka contohnya itu kita menjumlahkan baris ketiga dengan baris yang pertama, maka 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 0, yaitu hasilnya 3. Jika E adalah matriks elementer, maka E tas singular dan E inverse adalah matriks elementer yang dengan jenis yang sama, yaitu tas singular. Kemudian yang ketiga yaitu matriks diagonal dan matriks segitiga. Suatu matriks A berorder n kali n disebut matriks segitiga atas jika A I J sama dengan 0 untuk I lebih dari J, dan matriks segitiga bawah jika A I J sama dengan 0 untuk I kurang dari J. Matriks A disebut juga sebagai matriks segitiga jika A matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Sebagai contoh, yaitu yang pertama ini kita sebut matriks segitiga bawah karena di bawah diagonal ini terdapat suatu entry 0 yang membentuk suatu segitiga. Nah, sedangkan ini disebut dengan matriks segitiga atas karena dalam diagonal 1, 2, 3 ini di atasnya itu terdapat entry 0 yang membentuk segitiga. Suatu matriks A berorder n kali n disebut matriks diagonal jika A I J sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Contohnya yaitu di sini. Kita dapat menyebutkan matriks diagonal karena memiliki segitiga atas dan segitiga bawah. Di sini segitiga atas, di sini segitiga bawah. Ini segitiga atas dan ini segitiga bawah. Benar bahwa ini yang disebut dengan matriks diagonal karena hanya terdapat pada bagian diagonal saja yang merupakan entry bukan 0. Pembahasan selanjutnya yaitu ada partisi matriks. Salah satu cara membuat partisi matriks yaitu dengan melakukan partisi-partisi ke dalam kolom-kolom. Nah, di sini terdapat suatu matriks dengan entry-entry-nya. Nah, kita akan membuat partisi dengan partisi kolom, yaitu partisi 1 atau kita sebut dengan B1 dengan entry-entry-nya itu -1, 21, B2 itu entry yang kedua yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga membentuk B1, B2, dan B3. Nah, jika kita mengalihkan suatu matriks dengan partisinya, contohnya ini. Kita akan mengalihkan suatu matriks A dengan partisi dari B1. Contohnya itu ini. Matriks A dikali dengan partisinya yaitu -1 kali -1 ditambah 3 kali 2 ditambah 1 kali 1. Itu hasilnya 6. Kemudian pada partisi yang kedua, pada baris yang kedua yaitu 2 kali -2 tambah 2 -2, hasilnya itu -2. Dan seterusnya. Sehingga bentuknya itu matriks A dikali partisi dari matriks B, yaitu hasilnya 6-2, 15-1, 5, 1.
Kemudian pada bab kedua kita akan membahas mengenai determinan. Yang pertama yaitu determinan dari matriks. Determinan dilambangkan dengan det A. Dari A11 dikali A22 ditambah A12 dikali A21 dengan A tak singular jika determinan A tidak sama dengan 0. Nah, pengaruh-pengaruh operasi pada nilai determinan yaitu yang pertama, pertukaran dua baris atau kolom dari suatu matriks akan mengubah tanda dari determinan. Mengalihkan satu baris atau kolom dengan skalar sama dengan mengalihkan determinan dengan skalar. Yang ketiga itu menjumlahkan perkalian dari baris, tidak akan mengubah nilai determinan. Contohnya yang pertama yaitu kita mendapatkan suatu matriks A dengan entry 3, 4, 2, 1. Nah, untuk penulisan determinan yaitu kita memberikan nilai mutlak di setiap sisinya yang akan menyatakan suatu determinan. Nah, untuk menghitungnya, maka kita akan mengalihkan A11 dikali dengan A22 ditambah A12 dikali dengan A21. Nah, contohnya yang ini bisa kita lihat ini dengan menggunakan kofaktor. Itu yang determinan yang pertama yaitu 2 dikali. Misalnya kita memberi patokan yang ini. Berarti dalam baris dan kolom yang ini kita ambil yang ininya aja. Berarti 1 kali 2, 4. 1, 2, dan 4, 6. Maka 2 dikali 1, 2, 4, 6. Kemudian yang ini, min 5. Karena tandanya itu plus min plus min. Berarti yang ini yaitu min 5. Maka dalam baris dan kolom, kecualinya itu ada 3, 5, dan 2, 6. Kemudian di sini ada 4. Maka kecuali baris dan kolomnya ada 3, 1, 5, 4. Nah, kita cari determinan di setiap kofaktor ini, kemudian dikali dengan konstantannya. Maka didapatkan hasil yaitu min 16. Yang kedua yaitu sifat-sifat determinan. Pengaruh operasi pada nilai determinan. Yang pertama yaitu pertukaran dua baris atau kolom dari suatu matriks akan mengubah tanda dari determinan. Yang kedua yaitu mengalihkan satu baris atau kolom dengan skalar sama dengan mengalihkan determinan dengan skalar. Yang ketiga yaitu menjumlahkan perkalian baris tidak akan mengubah nilai determinan. Contoh selanjutnya dalam menghitung determinan, kita dapat mengubahnya terlebih dahulu menjadi suatu bentuk matriks segitiga. Kemudian contoh selanjutnya kita dapat mengubah atau menggunakan cara. Contoh selanjutnya yaitu menggunakan cara selanjutnya dalam menghitung determinan yaitu dengan merubahnya terlebih dahulu ke suatu matriks segitiga. Contohnya yang kita dapat ini suatu matriks yang akan dicari determinannya. Kita ubah dulu dengan mengeliminasi entry-entry pada kolom di bawah dari dua ini. Nah, maka didapatkanlah seperti ini karena 0 ini entry-nya lebih banyak daripada baris yang di bawahnya, maka kita dapat tukarkan baris ketiga dengan baris kedua. Maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari determinannya, kita hanya mengalihkan dengan min 1 dari diagonalnya. Itu min 1 kali 2 kali min 6 dan kali min 5, hasilnya adalah min 60. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu aturan Cramer. Berdasarkan teorema 2.31, aturan Cramer misalkan A adalah matriks tak singular n kali n dan misalkan B
merupakan bilangan R pangkat N, misalkan AI adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke I dari A dengan B jika X adalah penyelesaian tunggal dari AX sama dengan B. Maka, nah, contohnya itu kita mengetik contoh dari aturan Cramer, misal kita mempunyai suatu matriks yang determinannya itu min 4. Nah, di sini merupakan koefisien dari X1, koefisien dari X2, dan koefisien dari X3, dan ada konstantanya. Misal, kita akan mencari determinan dari A1 atau dari X1. Maka pada kolom yang nilainya koefisien X1, kita ganti dengan konstantanya. Jadi pada kolom X1 kita ganti dengan konstantanya itu 5, 6, 9 dan sisanya masih tetap yaitu 2, 2, 2 dan 1, 1, 3. Kemudian kita cari nilai determinannya yaitu min 4. Kemudian jika pada determinan A2 atau pada kolom kedua yaitu yang diisi dari koefisien dari X2, maka kolom yang harusnya diisi oleh koefisien X2 diganti dengan nilai-nilai pada konstanta. Tetapi pada X1 dan X2, X3 maaf, diisinya sama sesuai sistem linearnya. Ya, berarti di sini kita isi 1, 2, 1, sedangkan yang kolom kedua, karena kita akan mencari A2-nya, maka diganti dengan konstantanya, sedangkan A3 tetap, kolom ketiga tetap. Kemudian pada determinan ketiga juga sama, maka pada kolom ketiga, karena kita akan mencari X ketiga, maka kolom ketiganya itu kita ganti dengan konstantanya, sedangkan kolom ke-1 dan kolom keduanya itu tetap sama, yaitu dari sistem persamaan linearnya. Nah, setelah itu kita akan mencari X1-nya dengan rumus yaitu determinan A ke I dibagi determinan dari A. Nah, determinan dari A dari keseluruhan yang tidak mencakup dari koefisien yaitu nilainya 4. Maka ketika kita akan mencari nilai X1, maka determinan A1 yaitu min 4 bagi min 4 sama dengan 1. Kemudian ketika X2 yaitu min 4 bagi min 4 sama dengan 1. Dan X3 yaitu min 8 bagi min 4 sama dengan 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.